Pagi teman-teman. Kemarin saya mau cerita sedikit ya. Kemarin itu kita ada seminar, jadi kita tuh ngumpul dari semua kalangan teknisi, khususnya di Bali itu, jadi kumpul untuk belajar bersama. Seminarnya itu kemarin tentang fire alarm system, jadi tentang pengamanan gedung dari kebakaran. Yang memberikan seminar itu adalah dari PT Everesindo Kencana, itu dari Simplek. Semoga Pak David nonton. Thank you Pak David untuk ilmunya kemarin. Jadi kita tuh banyak ketemu sama teman-teman dari kalangan Chief Engineering, Direktur Engineering, supervisornya, asisten manajernya, sampai ke posisi staff dan daily worker atau pekerja harian. Beberapa dan banyak yang kenal sama saya dan bertanya, Pak Adi ada lowongan kerja nggak Pak? Saya ingin seperti Pak Adi, katanya. Dalam hati saya ketawa teman-teman. Saya itu kan bukan orang yang hebat ya, saya bukan orang yang pintar juga. Luar biasa, banyak banget orang-orang yang pintar di luar sana gitu, khususnya para guru-guru saya, guru-guru yang dulu ngajarin saya kayak gitu. Dan beberapa ada yang tanya tentang bagaimana caranya untuk interview ya Pak Adi. Ya, saya sering sekali interview tuh nggak lolos katanya. Jadi kemarin tuh kita sambil ngopi teman-teman, kita ngobrol. Saya tanya lah, nggak lolosnya gimana, ada dijelaskan nggak, kayak gitu-gitu, dan ada dikonfirmasi nggak bahwa tidak direkrut atau tidak akan diberi kesempatan di lain waktu. Ada yang ngasih, ada yang nggak Pak, gitu ya. Saya hanya sedikit berbagi kemarin. Jadi apabila teman-teman itu lagi interview ya, tips yang pertama, siapkan mental. Tips yang kedua, pastikan kita datang sebelum jam interview ditetapkan. Contoh, jam interviewnya di jam 1. Paling tidak teman-teman jam 12.30 sudah ada di lokasi dan sudah konfirmasi bahwa saya sudah datang. Yang ketiga, pastikan kita itu berpenampilan rapi dan sopan. Jangan kayak saya ya, ada jenggotnya, kumis, itu nggak bagus. Yang keempat, cara berjalan dan cara duduk, karena itu dinilai oleh HRD. Kita harus duduk yang rapi, yang tegap, jangan tetap fokus, jangan leha-leha ya, cengengesan begini begitu, itu dulu udah nggak. HRD menilai sudah kesan pertama sudah nggak enak gitu, kesan pertama kok kayak begini gitu, padahal harapannya dari CV-nya kelihatan fotonya ganteng, cantik gitu ya. Jadi ketika datang ya, sikapnya, cara duduk, cara bicara juga kurang baik. Yang kelima, interview dengan apa adanya. Ini penting teman-teman gitu. Jadi jangan pernah Anda belajar ketika Anda akan interview, itu akan membuat Anda gagal. Karena atasan yang menginterview itu akan tahu ini orang ilmunya baru didapat kemarin atau sudah lama dia lakukan. Jadi kalau orang sudah berpengalaman, pasti dia tidak akan ragu caranya menjawab dan yang lain sebagainya. Yang keenam, selain kita harus interview apa adanya, kita harus belajar mengingat
apa saja pertanyaannya, apa saja hal-hal yang diminta. Karena itu akan menjadi pengalaman kita untuk interview selanjutnya di tempat-tempat yang lain. Ya. Yang ketujuh, HRD zaman sekarang sudah mengarah ke sosial media, teman-teman. Jadi teman-teman harus pergunakan sosial media teman-teman dengan baik, dan pastikan isi dari sosial media teman-teman itu edukatif atau kreatif dan inovatif. Ya, karena pribadi sosial media kita itu mencerminkan kepribadian kita ya, tanpa tidak langsung gitu. Yang kedelapan, jangan pernah menanyakan gaji ketika interview pertama dilakukan. Gaji dan benefit itu akan diinfokan kepada kita apabila kita sudah lolos dari HRD, lolos dengan manajer yang bersangkutan, dan akan tanda tangan kontrak. Itu pasti semua akan disampaikan. Nanti akan diminta ke kita mau menanyakan apa tentang benefit gitu. Di hari pertama pasti akan di akhir acara sisi interview itu akan ditanyakan apa, ada yang ditanya apa ya kira-kira seperti itu tentang perusahaan kami, apa yang ingin ditanya. Tanyalah yang teman-teman tidak tahu. Contoh, teman-teman sudah tahu perusahaan yang teman-teman yang teman-teman lamar dari web, namun teman-teman tidak tahu contoh market, salesnya, tamunya apa saja gitu. Lalu perusahaan ini apakah mempunyai sister company atau perusahaan yang lain, apakah owner ini hanya mempunyai perusahaan ini saja gitu. Yang keempat, tanyakanlah job desk Anda. Apabila diterima nanti, job desk saya apa agar saya bisa mempersiapkan. Itu adalah cerminan untuk HRD bahwa kalian adalah orang yang well prepared meskipun kalian belum pasti diterima. Ya. Yang kesembilan, teman-teman, yang kesembilan, pada saat akhir interview jangan lupa ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir. Karena apa? Dengan teman-teman diundang, itu adalah kesempatan yang luar biasa. HRD men-screening kita bukan hanya dari saat interview saja. Jadi dari kalian apply, CV kalian dinilai, dilihat bagus, experience-nya atau pengalamannya bagus, jadi diterima, dipanggil. Nah, itu sudah lolos screening pertama sebenarnya, teman-teman. Gitu. Jangan sia-siakan hal itu. Yang terakhir, yang ke-10 nih. Ya. Jangan pernah kecewa dengan keputusan akhir, entah nanti diterima atau tidak. Karena apa? Apabila kita sudah mendapat pengalaman interview, itu sudah adalah hal dan pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Satu, sudah punya relasi baru, yaitu Anda kenal dengan HRD di perusahaan yang Anda lamar, ya kan? Kedua, CV Anda ada di sana. Jadi, at least kita sudah, perusahaan sudah tahu identitas kita seperti apa. Jangan pernah kecewa apabila tidak diterima, karena dunia pariwisata itu sempit, teman-teman. Kalian tidak diterima bukan karena tidak kompeten, tapi bisa saja ada yang lebih kompeten di atas kalian. Nah, para HRD dan manajer tidak selamanya bekerja di situ, teman-teman. Mungkin besok sudah punya perusahaan sendiri, mungkin besok beliau-beliau itu berpindah bekerja, ya kan. Kalau kesan pertama interview teman-teman itu bagus, meskipun kenal hanya baru 1 kali pertemuan, saya yakin CV Anda akan dikorek-korek kembali. Oke. Berikut
Untuk tips pagi ini dan motivasi sedikit untuk yang interview, jalanlah dengan dirimu sendiri, apa adanya, jujur, dan percaya kejujuran adalah segalanya. Orang akan mendengar itu. Semangat ya.